Saudara, Iran meluncurkan serangan gelombang ke-72 ke target di Israel dan armada kelima Amerika Serikat. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Ibrahim Zolfagari menyebut pasukan Iran telah menyerang target di Israel dan armada kelima Amerika Serikat sebagai bagian dari gelombang ke-71 dan ke-72 Operasi Janji Sejati 4. Serangan menargetkan infrastruktur militer termasuk tangki bahan bakar dan lokasi penempatan pesawat pengisian bahan bakar di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, Israel. Serangan dilakukan menggunakan rudal Qadr dan Emad. و سپاه مفتخر شدند اولین سیلی آتشین را در ساعات اولیه سال جدید به دشمن متخاصم وارد کنند. دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران سحرگاه امروز با شلیک انبوهی از پهپادهای انهدامی، زیرساختهای نظامی رژیم صهیونی در سرزمین‌های اشغالی. Sementara itu, saudara, rudal Iran menghantam sebuah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Setidaknya 23 orang terluka akibat pecahan rudal yang menghantam Dimona. Wow. 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 Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Lebih dari 20 orang terluka akibat serangan Iran ke Israel pada Sabtu waktu setempat. Sebelumnya ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah operasi gabungan AS Israel terhadap target Iran dimulai pada 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik terkait program nuklir dan rudal Iran. Inilah salah satu rekaman video amatir dari sudut lain saat rudal Iran menghantam sebuah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Lokasi serangan Iran ke Israel ini merupakan salah satu wilayah yang dekat dengan lokasi fasilitas nuklir Israel. Iran juga menyerang dua komunitas di dekat pusat penelitian nuklir utama Israel. Puluhan orang terluka dan bangunan hancur. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah situs pengayaan nuklir utama Teheran dihantam Israel. Militer Israel mengatakan mereka tidak mampu mencegat rudal yang menghantam kota-kota selatan Dimona dan Arad, kota terbesar di dekat pusat gurun Negev Israel yang berpenduduk jarang. Lebih dari 60 orang dibawa ke rumah sakit. Rekaman drone menunjukkan skala kehancuran di Arad saat tim penyelamat bekerja di antara puing-puing di lokasi rudal Iran menghantam 3 bangunan tempat tinggal pada Sabtu malam. Serangan itu menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Perdana Menteri Netanyahu berbicara dengan wali kota Arad dan menginstruksikan pihak berwenang untuk memberikan bantuan penuh dari pemerintah. Militer Israel membantah bertanggung jawab atas serangan yang menghantam fasilitas pengayaan nuklir Natanz di Iran. Sebuah kantor berita resmi Iran melaporkan pada hari Sabtu bahwa situs tersebut rusak akibat serangan udara, tetapi tidak ada kebocoran radiasi. Militer Israel mengatakan mereka tidak mengetahui adanya serangan Israel di wilayah tersebut. Bantahan ini muncul ketika Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan intensitas serangan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap teokrasi yang berkuasa di Iran akan meningkat secara signifikan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Teheran tidak sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Dikutip dari akun media sosialnya, pada Sabtu 21 Maret 2026, Trump menyatakan, jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam dari saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, dimulai dengan yang terbesar terlebih dahulu. Sementara media Iran melaporkan pada Minggu pagi 22 Maret, Komando Tempur Terpadu Iran memperingatkan jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang, maka semua infrastruktur energi AS di kawasan itu akan menjadi sasaran. Hal ini juga disampaikan juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari. Iran dengan tegas mengeluarkan peringatan keras jika infrastruktur Iran diserang, maka pihaknya akan menyerang infrastruktur yang lebih penting lainnya. اقتدار هوشمندانه نیروهای مسلح و آسمان بالای سرتان در اختیار ماست. این را ثابت کرده ایم. زیرساخت‌هایمان را بزنید، زیرساخت‌های مهمتر و بیشتری از شما را میزنیم. ما همچنان قدرتمندیم و قدرتمند خواهیم ماند. باذن الله. Imbas perang AS Israel melawan Iran, penutupan Selat Hormuz kini semakin memicu lonjakan harga bahan bakar minyak di sejumlah negara. Harga minyak dunia melonjak tajam. Pada Jumat 20 Maret, harga minyak ditutup pada level 112 US dollar per barel yang merupakan posisi tertinggi sejak 2022. Saudara, bentrokan meletus antara Hizbullah dan pasukan Israel yang menyerang pinggiran kota Naqoura di Lebanon Selatan. Bentrokan terjadi saat Hizbullah melakukan perlawanan pada serangan Israel. Seorang warga sipil dilaporkan tewas setelah serangan rudal terhadap sebuah kendaraan di komunitas Misgaf Am di perbatasan utara Israel, menyusul serangan Hizbullah pada hari Minggu. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api yang melahap 2 kendaraan.